Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Sering bertemu sosok lembut saat berlayar mencari ikan, membuatnya hampir tewas di gulung ombak. Setiap kali sosok itu didekati, namun justru batu karang yang ditabrak, hingga kapal terguling. Pada akhirnya, dia bercerita dengan seorang misterius, yang kemudian memberinya amalan. Sejak saat itu, sang lembut bertekuk lutut, dan selalu membantu dalam mencari ikan. Kisah ini berawal pada tahun 2003 silam, yang dialami oleh lelaki berusia 35 tahun, yang dikenal sebagai penakluk genderuwo Laut Selatan, Pantai Popoh di Tulungagung, Jawa Timur. Pantai dengan panorama alam indah, namun di balik keindahannya itu, ternyata memiliki banyak misteri, yang belum terkuak. Terbukti beberapa nelayan mengaku, pernah ditemui sosok genderuwo Laut Selatan, untuk mencari korban. Biasanya lembut seram itu, berubah wujud menjadi manusia biasa. Dia melambaikan tangan, dengan tubuh timbul tenggelam di lautan, seolah minta tolong. Namun setelah didekati, tiba-tiba perahu mereka hancur, dan tenggelam akibat menabrak batu karang. Dan salah satu nelayan, yang pernah dijumpai oleh sosok tersebut, adalah Mamat. Lelaki yang akrab dipanggil Mamat ini, menuturkan kisahnya. Dia masih ingat, semua bermula pada hari Sabtu malam, laki-laki sederhana ini, memulai harinya dengan menyiapkan alat-alat menangkap ikan, dan perahunya sebelum melaut. Setelah semua siap, barulah dia bersama dua anak buahnya, berlayar menuju laut lepas. Malam itu suasana langit cerah, ditambah hembusan angin cukup kencang, hingga membawa laju perahu cepat sampai di perairan dalam. Ketika sampai di posisi yang dituju, segera mereka tebarkan jala yang sudah disiapkan. Jala berukuran cukup lebar itu, sekali dilemparkan, dan ditarik bersama-sama. Mereka mendapatkan ikan cukup banyak, dari berbagai jenis. Merasa puas, dilemparkan jalanya kembali, dan lagi-lagi, hasil tangkapan banyak mereka dapatkan. Semua sangat senang, dengan keberuntungan yang diperoleh malam itu. Merasa sudah cukup, mereka bergegas memutar haluan perahu, untuk pulang. Namun cuaca tidak terduga, mendadak datang badai. Beberapa saat bergerak meninggalkan lokasi, dari arah depan, badai datang tiba-tiba. Selang beberapa saat kemudian, keanehan mereka temui dari dalam badai, yang membuat ombak bergulung-gulung. Terlihat sosok tinggi besar, berkulit hitam legam, matanya menyala merah. Di sebalik wajahnya yang sangat menyeramkan, mereka yang ketakutan, saling menguatkan mental. Beruntung, kemunculan sosok tersebut, hanya sekian detik saja, setelahnya mendadak lenyap entah kemana, disusul badai yang mereda. Namun keadaan mencekam kembali lagi, ketika terdengar sosok lelaki tua berteriak minta tolong. Mata mereka pun, menyisir mencari arah suara memelas tersebut, dan memang beberapa meter dari perahu, terlihat seseorang hampir tenggelam, sambil melambaikan tangan. Melihat itu, Mamat langsung memerintahkan kedua anak buahnya, untuk mendekat. Namun ketika hampir sampai, lelaki tua itu, telah lenyap entah kemana. Mereka mengawasi di sekitaran, tetapi lelaki tua itu tidak ditemukan. Ketika masih mencari, mendadak perahu menabrak sebongkah batu karang, yang tiba-tiba muncul, dan perahu pun remuk berantakan. Bersama kedua anak buahnya, Mamat melawan ganasnya air laut. Sekitar hampir setengah jam terapung di tengah laut, mereka menemukan jembar papan kayu pecah perahunya. Papan tersebut berhasil digapainya, dan dia kemudian dengan sekuat tenaga, menolong kedua anak buahnya. Mereka bersyukur, karena datang pertolongan berupa lembaran papan tersebut, dia tidak bisa membayangkan, apa yang akan terjadi, jika terus bergelut dengan ombak. Atas kuasa Sang Pencipta, malam itu mereka bertiga terselamatkan, arah angin membawa mereka kembali ke daratan. Pengalaman itu, tidak membuat Mamat meninggalkan mata pencahariannya, demi mencukupi kebutuhan istri dan kedua anaknya. Dia pun kembali berlayar, hingga kejadian yang sama terulang. Seminggu kemudian, dia kembali bertemu dengan badai,
yang datang bersama sosok tinggi besar. Pada saat sosok itu lenyap, yang terlihat juga orang yang sama, yakni seorang lelaki tua, terombang-ambing ombak minta tolong. Sebenarnya, anak buah Mamat tidak mau mendekat. Namun karena merasa iba, Mamat menyuruh mereka memberi pertolongan. Dan ketika jarak sudah dekat, hal yang sama pun kembali terjadi. Kali ini, motor tempel perahu yang mereka naiki, hancur menghantam bongkahan batu karang. Anehnya, mereka mampu terselamatkan dari mara bahaya yang mengancam. Padahal secara nalar, sangatlah sulit melawan kejamnya lautan di malam hari. Apalagi, mereka berada di tengah laut lepas. Peristiwa kedua tersebut, membuat Mamat tidak bisa mengais rezeki, hampir selama 3 bulan lamanya. Dia bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, yang dia kerjakan setiap harinya, hanya melamun, menyesali nasib buruk yang dialami. Sang istri juga maklum saja, dia hanya mengandalkan perahu, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan harga sebuah perahu cukup mahal, apalagi harga motor tempel yang selangit. Setelah berpikir jauh, ia berkeliling kampung untuk mencari pinjaman. Dia ingin secepatnya memperoleh perahu baru, agar tidak terus-terusan nganggur. Namun harapan itu tidak terpenuhi, tidak ada satupun teman juga tetangganya, yang bisa memberi pinjaman. Selain jumlah yang dipinta cukup besar, kondisi hasil tangkapan juga lagi sepi. Ia menyadari kesulitan tersebut, ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Dia juga mencoba untuk ikut berlayar, menjadi anak buah pembantu. Namun kondisi yang lagi sulit, membuat nelayan lain membatasi awak perahu. Dalam keadaan yang benar-benar sulit, satu kejadian tidak terduga mendatangi malam itu. Dia menyendiri hingga tengah malam di tepi pantai, entah dari mana datangnya, tiba-tiba hadir menemuinya sesosok lelaki bersahaja, dengan memakai pakaian serba putih. Sosok misterius tersebut, tidak menyebutkan jati diri yang sesungguhnya. Dia hanya mengaku berasal dari sebuah daerah, yang tidak semua orang tahu tempatnya. Mamat masih diselimuti kebingungan, menjadi semakin heran dengan lawan bicaranya itu. Sebab dari hal sekecil apapun tentang dirinya, orang tersebut tahu benar. Setelah merasa sejuk dengan wejangan yang diberikan, orang tersebut berdiri di belakang tubuh Mamat. Kemudian, Mamat disuruh memejamkan mata. Dalam gemuruh ombak yang saling mengejar, terdengar jelas sebuah amalan yang diwasiatkan, dan setelah beberapa saat tidak ada lagi suara, Mamat membuka mata kembali. Dia langsung menoleh, mencari keberadaan sosok lelaki misterius itu, tapi tidak ada siapapun di sekitar. Ada keyakinan di hati Mamat, jika sosok tersebut adalah utusan sang penguasa laut. Wejangan yang diberikan, membuat Mamat menjalani hari dengan penuh keberuntungan. Hingga kurang dari 1 bulan, dia sudah mampu membeli perahu baru lagi. Dan malam itu, adalah malam perdana untuk kembali melaut. Dia merasa paling beruntung, dibanding nelayan lain. Di hari itu, semenjak berangkat melaut hingga pulang, perahunya dipenuhi ikan. Berbeda dengan nelayan lain, yang hari itu mengalami paceklik. Meski seharian melaut, namun sedikit sekali mereka mendapatkan hasil tangkapan. 4 hari kemudian, kejadian yang sama kembali dijumpai Mamat. Sosok tinggi besar itu, kembali muncul mengganggunya. Namun kali ini, Mamat sudah memiliki pegangan, yakni amalan yang didapat dari sosok lelaki misterius itu. Dia berkomat-kamit, sambil menatap tajam ke arah sosok menyeramkan di depan perahunya. Terdengar lengking, yang membuat kedua anak buahnya bergidik ngeri. Sesaat kemudian, sosok tinggi besar itu, bergerak bersama badai yang masih menyelimutinya. Makhluk itu menyerang perahu Mamat, namun makhluk itu terpental dan lenyap. Melihat hal itu, kedua anak buah Mamat terkejut. Selama berlayar, tuan mereka telah berguru demi penyelamatan dari gangguan makhluk tersebut. Setiba di darat, Mamat merasa ingin lekas pulang. Dia sendiri tidak tahu, dengan panggilan yang dirasakan itu. Dia pun menyuruh anak buahnya, mengurusi hasil tangkapan, sedangkan dia pulang ke rumah. Baru beberapa langkah meninggalkan pantai, tiba-tiba muncul sosok lelaki renta di sebelah kirinya.
Kaget bukan kepalang, Mamat menghentikan langkahnya. Dia baru sadar dan teringat, kalau lelaki renta tersebut adalah sosok yang melambaikan tangan saat terombang-ambing di laut lepas. Mamat yang telah mendapat wejangan, tidak merasa gentar dan tidak takut sama sekali. Dia justru melakukan dialog, selayak antara manusia dengan manusia. Dia pun tahu, siapa sebenarnya jati diri lembut tersebut. Sosok itu mengaku sebagai penunggu perairan Popoh dan sekitarnya. Di samping itu, dia juga diutus untuk menggoda dan mencari korban para nelayan, yang kemudian dipersembahkan pada penguasa tunggal Laut Selatan. Dia sengaja mengikuti Mamat, karena telah terkalahkan, dan tidak ingin dibinasakan. Sebenarnya, yang ada di pikiran Mamat untuk meminta syarat, agar tidak ada lagi korban, akibat tipu daya sosok tersebut. Akan tetapi, dia sadar jika tugas dari lembut itu, sudah menjadi satu ketetapan Tuhan, sehingga dia membiarkan, apa yang telah terjadi, akan tetap terjadi. Semenjak kejadian malam itu, Mamat benar-benar menjadi orang yang sangat beruntung. Dia selalu mendapatkan ikan lebih banyak, daripada nelayan lain. Kawan maupun tetangganya merasa heran, atas nasib Mamat yang tidak pernah sial. Perubahan rezeki pun, menghampirinya sedikit demi sedikit. Ekonominya terangkat, sampai sekarang dia selalu mendapat hasil tangkapan paling banyak. Dua anak buahnya, yang membeberkan kisah mereka di malam itu, membuat warga meyakini, kalau ada campur tangan lembut. Sekian, cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.